uh, tadi saya sudah diperkenalkan dan tema ini sebenarnya adalah tema yang saya gagas di bulan Juli yang lalu. Ya, ini adalah tema bagaimana menolong orang tua menghadapi SFH. Jadi awal-awal kita mendapat kabar ya dari Kementerian Pendidikan tentang SFH, kita mungkin panik ya Bapak Ibu ya, ini gimana, metodenya seperti apa gitu kan. Nah, beberapa anak didik kita saya perhatikan pada waktu sekolah online awal-awalnya mereka bilang, yeay, hore, tidak ada sekolah fisik, jadi mereka bisa di rumah aja. Tapi setelah mencoba beberapa bulan, ternyata anak-anak kita mengalami kebosanan. Ya, anak-anak kita mengalami kejenuhan, ya seperti itu. Dan waktu itu anak saya aja, Madius Arsya yang sekarang ini kelas 10, dia mengatakan, aduh ini bosan sekali ini seperti ini ya. Nggak ada sentuhan fisik, nggak ada obrolan yang nice gitu ya, bersama-sama dengan teman-temannya secara offline. Dan dia merasakan sangat jenuh sekali. Nah, saya jadi teringat 2 tahun yang lalu Amadius ini dipanggil sama yayasan dari sekolahnya untuk menyampaikan di forum di Gading Serpong, ya, di forum Gading Serpong. Dikatanya, apakah memungkinkan sekolah itu dilakukan secara digital, digital school. Nah, pada waktu itu di forum yang besar itu banyak orang bilang enak digital dan sebagainya. Semua rata-rata bilang enak, dan kemudian Amadius sendiri yang bilang tidak enak, katanya. Kenapa? Karena digital pasti akan berkurang sentuhannya, akan berkurang sisi emotional touch-nya. Wah, diketawain. Hari itu diketawain. Dan ya sudah, namanya anak-anak kan, jadi ya pikirnya nggak ada masalah apa-apa kan. 2 tahun berikutnya, ternyata terjadi kondisi hari ini, dan semuanya komplain, ya. Sekolah digital tidak menyenangkan, katanya. Well, terlepas dari suka tidak suka, ini adalah masa yang harus kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, dan saya berharap semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini, para guru, ya, para pemimpin sekalian, ya, baik yang di Gading Serpong maupun yang di Greenfield, ya, ini biar semua tetap dalam kondisi yang sehat, ya, baik, ya, dan penuh dengan sukacita. Topik screen without screen ini bertujuan supaya orang tua dapat gambaran, ya, bertujuan untuk dapatkan gimana caranya kita bisa menolong anak-anak kita, khususnya yang di high school, ya, untuk bisa memanage screen time-nya dengan baik. Izinkan saya untuk memulai, ya, konten saya. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa melihat? Kalau Bapak Ibu bisa melihat, boleh naikkan jempolnya supaya saya bisa. Oke, yes, just make sure. Thank you, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, dia mengatakan bahwa COVID-19 tidak cuma mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi, tetapi juga krisis pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini agak pertama kali waktu beliau menyampaikan ini, saya cukup deg-degan sih ya. Saya cukup deg-degan untuk membaca statement ini, Bapak Ibu. Karena di sini yang dikatakan ada 3 krisis, Bapak Ibu. Krisis kesehatan itu sudah pasti, krisis ekonomi, ya, yang sedang mungkin kita alami hari ini, dan juga krisis pembelajaran. Yang beliau maksud dengan krisis pembelajaran itu adalah anak-anak akan mengalami sedikit, ya, pressure, ya, akan mengalami pressure yang begitu yang tidak pernah dialami ya sebelumnya, ya, bahwa tidak ada sentuhan, tidak ada touch yang biasanya kita terima. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, krisis pembelajaran ini yang dimaksud adalah bagaimana anak-anak itu bisa mendapatkan keempat hal yang pemerintah tetapkan. Keempat hal itu dikatakan di dalam pernyataan beliau adalah ketuntasan kurikulum, kompetensi, karakter, dan kelekatan emosional. Nah, ini saya kutip dari Kompas tanggal 17 September 2020, bulan lalu, Bapak Ibu. Mereka menggunakan istilah program BDR. BDR itu adalah belajar dari rumah, ya.
atau kita kenalnya SFH ya, School from Home ya, seperti itu. Nah, tantangan dua di atas, ketuntasan kurikulum dan kompetensi literasi dan numerasi itu menjadi tanggung jawab atau menjadi concern dari pihak sekolah. Sekolah benar-benar berusaha ya untuk bisa menuntaskan kurikulumnya. Ya. Hal yang kedua, ini bicara soal kompetensi. Jadi pihak sekolah berlomba-lomba untuk benar-benar bisa meningkatkan kompetensi lewat proses seperti ini. Jadi tidak ada yang terabaikan tentunya. Nah, sementara Bapak Ibu, kita ternyata sebagai orang tua yang akhirnya juga harus ada di rumah. Kita punya dua tugas sebenarnya. Tetap membangun karakter, ya, menumbuhkan karakter yang positif buat anak-anak, karena anak-anak berinteraksi secara fisik dengan orang tuanya. Tetapi juga karakter bisa dibangun oleh pihak sekolah ya lewat online. Dengan cara apa? Dengan cara membagikan nilai-nilai, ya di sela-sela pembagian atau di sela-sela penyampaian materi bisa disisipkan tentang prinsip-prinsip dan inspirasi kepada anak-anak. Dan yang terakhir, ini yang sepertinya hanya bisa dilakukan sebagian besar oleh orang tua, yaitu kelekatan emosional. Sedihnya adalah banyak orang tua yang justru menjerit. Makanya saya kasih judul, scream, jeritan. Saya memperhatikan nih Bapak Ibu, banyak sekali orang tua yang mulai tensinya naik. Ya, nggak usah diresen, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin akan ngerasa, iya betul, itu saya, itu saya. Ngadepin anak-anak, aduh susahnya setengah mati. Mungkin buat anak-anak kita yang high school nggak terlalu ya Bapak Ibu ya. Tetapi anak-anak yang masih dini, yang masih kecil, yang masih umur 6 tahun, yang baru kelas 1 SD, 2 SD, aduh orang tua banyak sekali dengar jeritan demi jeritan. Saat ini saya menyampaikan sesi ini saya posisinya ada di Semarang, Bapak Ibu. Saya sedang tidak ada di Jakarta. Saya sudah ada di Semarang 1 bulan terakhir ini, ya. Jadi sebelum PSBB total, saya bersama dengan keluarga, kami move ke Semarang, Bapak Ibu. Nah, di Semarang saya tinggal bersama dengan saudara kami, ya, yang masih punya anak kelas 1 SD. Setiap hari yang saya dengar adalah tension dari intonasi dari mamahnya. Wah, ini benar-benar setengah mati, Bapak Ibu. Saya berharap ya Bapak Ibu tetap punya kesabaran, ya, punya ketenangan ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kita semua tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi di sisi lain kita harus bersyukur, justru dengan hadirnya teknologi, kita bisa melakukan pertemuan seperti ini. Dengan hadirnya teknologi, kita bisa mendapatkan atau kita paling tidak memahami bahwa anak-anak kita masih bisa attach gitu ya dengan pihak sekolah. Nah, Bapak Ibu, topik kita hari ini adalah screen without screen, bagaimana managing screen time kepada anak-anak. Nah, mari kita mulai Bapak Ibu. Bicara soal screen time, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, inilah screen time yang formal yang pihak sekolah lakukan kepada anak-anak ya. Saya mencoba untuk mendapatkan data ini. Ya, inilah jadwal ya. Jadwal dari anak-anak kita ya, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di sini memahami setiap jadwal-jadwal ini, Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai orang tua ya, kita hanya berfokus kepada mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu mesti paham bahwa semua mata pelajaran ini kan dilakukan secara online. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu punya peran sebenarnya ya untuk mengingatkan kepada anak-anak Bapak Ibu ya bahwa hal yang pertama ya, selain memperhatikan pelajarannya adalah memperhatikan break time. Saya ulangi sekali lagi, adalah memperhatikan break time. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya di sini di screen ini, antara jam 9.30 sampai dengan jam 10 itu ada break time selama 30 menit. Ya, di setiap hari. Saya perhatikan ini semua rata ya di setiap hari. Ada break time 30 menit. Mulai dari jam 7.30 sampai dengan 9.30. Berarti anak-anak kita sudah terpapar dengan screen selama 2 jam berturut-turut Bapak Ibu. Ya, di situ. Nah, untuk anak-anak yang high school, ya, anak-anak high school ini kan usianya di usia 15, 16, 17 tahun, Bapak Ibu ya. Nah, di usia-usia ini memang perkembangan otak dia sudah jauh lebih baik daripada anak-anak yang usianya lebih muda. Saya mendapatkan data bahwa otak seseorang itu baru berfungsi normal atau berfungsi dengan penuh, Bapak Ibu, pada usia 25 tahun. Nah, apa efeknya Bapak Ibu terhadap pembelajaran online seperti ini?
Pembelajaran online terus-menerus seperti ini akan memicu Bapak Ibu sebuah rangsangan yang ada di dalam otaknya. Memang Bapak Ibu, tempurung kepala dari anak-anak atau seseorang sampai dengan usia 25 tahun memang masih dianggap rentan Bapak Ibu dari serangan blue light Bapak Ibu atau blue light radiation ini Bapak Ibu. Nah, lalu apa dong yang orang tua bisa lakukan? Hal yang pertama yang orang tua bisa lakukan adalah melakukan break time. Bapak Ibu perhatikan ada break time yang penting sekali antara 9.30 sampai dengan jam 10. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai orang tua yang bekerja, saya sangat menyarankan di antara jam 9.30 sampai dengan jam 10 Bapak Ibu paling tidak menghubungi anak-anak Bapak Ibu dan mengingatkan kepada mereka untuk mereka melakukan break time. Apa itu break time? Break time adalah satu momen di mana dia harus relax dulu Bapak Ibu. Mata yang mereka sorotan mata mereka jangan hanya sekedar melihat screen di saat-saat break time. Mereka harus belajar untuk bisa disiplin, paling tidak gunakan 20 menit untuk melihat lingkungan di sekitarnya. Itu sangat menolong sekali Bapak Ibu. 20 menit break time untuk melihat sesuatu yang jauh Bapak Ibu. Ya, kalau screen ini pasti jaraknya antara 30 ya sampai dengan 40 cm biasanya Bapak Ibu. Ya kan, anak-anak kan melihat screen ya seperti kita hari ini ya 30 sampai dengan 40 cm. Itu pun Bapak Ibu kalau anak-anak kita menggunakan handphone dia pasti akan jauh lebih dekat melihatnya. Kalau layarnya lebih besar dia akan lebih jauh tentunya. Nah, Bapak Ibu, break time 20 menit akan menolong mata anak-anak Bapak Ibu untuk seimbang antara melihat dekat dengan melihat jauh. Saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu ya mengingatkan kepada anak-anak melihat jauh itu artinya melihat keluar jendela Bapak Ibu ya. Jangan terfokus lagi untuk selalu melihat screen. Jadi dibiasakan break time digunakan dengan maksimal Bapak Ibu. Itu yang kita harus perhatikan betul-betul Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke tabel ini. Setelah jam 9.30 ke jam 10, Bapak Ibu akan menemukan ada break time lagi 1 jam. Dari jam 11.30 sampai dengan 12.30. Ini definitely harus dilakukan Bapak Ibu dan ini harus screen off. Harus screen off Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? 1 jam itu sangat berarti sekali. Paling tidak dia harus punya durasi untuk dia bisa santap siang itu minimal 20 menit. Sahabat-sahabat kita yang muslim bahkan menetapkan sebuah hukum kalau makan harus dikunyah selama 40 kali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bicara tentang kesehatan. Mereka cukup concern Bapak Ibu tentang prinsip-prinsip seperti ini. Tetapi kita seringkali melupakan dan para ahli gizi mengatakan memang anak-anak harus terbiasa mengunyah. Bapak Ibu ini yang namanya saya bilang keseimbangan Bapak Ibu. Gimana mungkin Bapak Ibu kita bisa menyeimbangkan hidup anak-anak kita yang hari ini harus screen, tapi kita nggak memikirkan aspek gizinya. Di dalam kehidupan anak-anak kita bukan hanya mengejar soal intelektualitas anak-anak, tapi kita juga mesti mengejar kekuatan emosional dan kesiapan fisik mereka. Jadi aspek ini penting banget. Paling tidak nih Bapak Ibu ada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek spiritual tentunya. Yang kedua mungkin Bapak Ibu mau menempatkan intelektual, silahkan. Yang ketiga Bapak Ibu nggak boleh lupakan tentang aspek yang namanya aspek emosional. Yang keempat adalah aspek sosial, dan yang terakhir adalah aspek fisikal, kesehatan fisik. Jadi ini yang saya maksud dengan keseimbangan Bapak Ibu. Jadi coba, ayo Bapak Ibu seimbangkan. Ingatkan kepada anak-anak Bapak Ibu untuk bisa seimbang antara screen time dengan analog time. Ya, seperti itu. Dan kita akan lihat lagi dari 12.30 sampai dengan 15.30, which is itu akan ada 3 jam ngedur terus Bapak Ibu. 3 jam all the time untuk memperhatikan screen. Nah, kalau 3 jam sudah tidur terus seperti ini, maka setelah 15.30, ada baiknya anak-anak harus ada break time dari screen. Minimal itu 1 jam, Bapak Ibu. Jadi, kita harus bisa menolong anak-anak kita untuk bisa disiplin soal screen time, Bapak Ibu di sini. Hal yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah pernyataan dari Ibu Yohana Yembise, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Kerja Jokowi di tahun sebelumnya. Ini hal menarik statement dia. Anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perhatikan ini baik-baik kalimat ini, Bapak Ibu.
udah ada fisiknya, tadi saya udah sebutkan juga kan, mental ini bicara soal emosionalnya, dan kemudian sosial. Hari ini dengan kondisi pandemi, mungkin perkembangan secara sosial sangat terganggu. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertemu, ya Bapak Ibu ya, secara face to face. Tetapi ada satu kalimat berikutnya dikatakan memperoleh perlindungan. Menarik sekali pernyataan beliau adalah lindungi mereka dari dampak negatif dari gadget, Bapak Ibu. Ini di menteri-menteri sebelumnya tidak pernah membahas soal perlindungan soal ini, Bapak Ibu. Tidak pernah, Bapak Ibu. Mereka mengatakan anak-anak mesti dilindungi dari sisi sexual harassment, ya, seperti itu. Lindungi dari sifatnya yang lindungi fisik, Bapak Ibu, ya. Tetapi beliau mulai memasukkan aspek digital di dalamnya. Karena beliau mendapatkan sebuah laporan bahwa radiasi yang terpancar akan mempengaruhi mata dan otak anak, Bapak Ibu. Saya mendapatkan satu data, Bapak Ibu, dari bluelightexpose.com, ya, bahwa ternyata anak-anak yang terus-menerus terpapar oleh screen, Bapak Ibu, itu benar-benar bisa mempengaruhi mata dan otak mereka, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh cari ya di Google aja ya, source ini, pelajari bluelightexposed.com, Bapak Ibu. Itu semua penelitian Bapak Ibu tentang radiasi dan tentang screen time. Itu sangat menolong sekali. Kalau saya bukakan di sini mungkin waktunya nggak akan cukup, tapi nanti Bapak Ibu bisa self study di sana. Bapak Ibu, apa yang dia sarankan? Dia sarankan ketika anak-anak SFH gunakan laptop. Kenapa? Karena laptop. Yes, betul sekali Bu Ervina. bluelightexposed.com. Gunakan laptop. Kenapa? Karena laptop itu menggunakan teknologi backlit. Backlit ini adalah sebuah teknologi yang menolong Bapak Ibu mengurangi ya pancaran dari radiasi sinar birunya. Ada apa Pak dengan handphone? Handphone begitu screen-nya tambah kecil Bapak Ibu, maka angle matanya juga akan semakin pendek Bapak Ibu, akan semakin kecil. Itu juga bisa mempengaruhi mata dan otak anak-anak kita. Makanya saya sangat menganjurkan untuk selama proses SFH menggunakan laptop. Bapak Ibu, saya paham, handphone jauh lebih murah daripada laptop. Tetapi kalau kita hitung dalam jangka panjang, dan saya yakin Bapak Ibu bisa berhitung untuk jangka panjang, penggunaan laptop akan jauh lebih baik untuk kesehatan anak-anak kita, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perjuangkan, ini yang perlu kita usahakan, Bapak Ibu. Ya. Saya sebagai orang tua tentu lebih mudah ya menyediakan handphone buat anak saya. Tetapi begitu saya tahu prinsip ini, saya benar-benar berjuang keras untuk bisa menghadirkan laptop yang pantas, ya minimal lah, dengan standar minimal, untuk dia bisa melakukan SFH, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali, Bapak Ibu, untuk menolong. Di situ saya tambahkan tentang aktivitas kinestetik. Bapak Ibu bisa mencari beberapa aktivitas non-digital. Saya mendapatkan satu buku yang saya beli di Amerika, ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahkan. Ya. 20 tahun yang lalu waktu saya ada tugas ya dan ada sekolah di Amerika, saya sempat menemukan Bapak Ibu ada satu buku tentang 501 TV free activity ya for kids ya seperti itu. Memang buku ini lebih banyak ditujukan untuk anak-anak SD. Tetapi setelah saya mulai membaca dan sebagainya, saya mengambil setiap kategori yang dia lakukan. Ya. Kategori yang dia lakukan ini ternyata sangat menolong untuk anak-anak kita bisa menyeimbangkan hal-hal yang digital yang mereka terima hari ini dengan hal-hal yang sifatnya analog, Bapak Ibu, ya, activity. Saya lakukan, Bapak Ibu, ya, sebagian besar dari hal ini saya lakukan kepada anak saya. Ya, aktivitas non-digital salah satunya adalah brain power, mendorong anak-anak berpikir dan meningkatkan kekuatan reasoning. Saya ambil contoh yang saya lakukan kepada anak saya adalah ketika break time, ketika sore hari gitu kan dia udah selesai dengan tugas-tugasnya, saya meminta dia untuk bermain bersama-sama dengan saya. Saya ajak dia bermain kartu, ya. Kemarin ini saya beliin, lagi nggak di sini, lagi di depan. Saya beliin kartu domino, Bapak Ibu. Mungkin dulu kita bermain kartu itu biasanya buat judi, tapi kita bisa menggunakan kartu itu untuk berlatih untuk melatih anak-anak berpikir tentang reasoning. Walaupun anak-anak kita sudah SMA, Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita perlu dibawa Bapak Ibu untuk melakukan permainan tradisional yang meningkatkan brain power. Ya, apalagi Bapak Ibu, kita bisa menggunakan homemade music, Bapak Ibu. Musik itu bisa menolong anak-anak kita. Jadi anak-anak Bapak Ibu yang hari ini punya kecerdasan majemuknya musik,
salurkan. Jadi harus ada setiap hari proses-proses seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya biasanya menjadwal, Bapak Ibu ya. Saya biasanya menjadwal anak saya untuk melakukan berbagai aktiviti. Saya ambil contoh, Bapak Ibu. Inilah aktiviti yang biasanya pilihan-pilihan yang bisa saya berikan ya kepada anak saya. Hari Senin gitu misalnya, setelah selesai, dia digital activity-nya dia di luar sekolah adalah dia boleh lihat YouTube. Berapa lama durasinya? Biasanya saya akan berikan dia durasi maksimum a day is a 1 hour, Bapak Ibu, for YouTube. Ya. Tapi sisanya yang lain apa? Ya dia mesti latihan Bapak Ibu untuk membereskan mainannya dia, melakukan flashcard, menulis jurnal, ya bermain Uno misalnya untuk hari Senin. Di hari Selasa, dia latihan untuk nyanyi, vokalnya dia latih, Bapak Ibu. Dia kadang-kadang suka bantuin mamahnya di dapur, Bapak Ibu. Ya, bikin apa? Menu yang baru, misalnya seperti itu. Itu hari Selasa. Hari Rabu, Bapak Ibu, kita mesti bisa loh, Bapak Ibu, menerapkan setiap aktivitas ini, Bapak Ibu, kepada anak-anak kita. Dan screen time-nya harus dikurangi. Ingat loh, Bapak Ibu, screen time anak-anak kita udah over sekali dengan hadirnya BDR ini, belajar dari rumah. Makanya kita harus belajar untuk bisa seimbangkan. Saya yakin ada begitu banyak aktivitas dan tabel ini bisa menolong Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh screenshot ini, boleh silakan. This is all free ya, Bapak Ibu silakan foto aja. Tabel ini cuma contoh. Bapak Ibu bisa menemukan lebih banyak dari ini dan saya yakin ada ratusan aktivitas yang bisa dilakukan dengan kondisi SFH seperti ini. Jadi kita nggak kekurangan akal sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu, ya, tadi yang pertama kita sudah bahas ya, Bapak Ibu, tentang break time. Yang kedua kita udah bahas tentang backlit. Yang ketiga, ya, kita akan bahas soal beware atau berhati-hatilah Bapak Ibu terhadap jebakan digital. Nah, dengan kondisi SFH yang terus-menerus lewat online seperti ini, ya, ini ada potensi yang bisa membahayakan anak. Tapi sekali lagi, kita nggak mungkin kan mengatakan bahwa ya udah stop aja SFH-nya, nggak mungkin karena memang pemerintah sudah menetapkan kita harus melakukan SFH paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, Bapak Ibu. So yang kita bisa lakukan adalah kita mewaspadai berbagai trap ini kepada anak-anak kita. So please beware, Bapak Ibu. Saya menggunakan istilah trap, akronim trap. Trap terdiri dari task distraction, reward oriented, addiction, and passiveness. Task distraction ini bicara tentang jebakan untuk mudah tergoda dan teralihkan dalam menyelesaikan tugas atau sifatnya unfocus. Anak-anak kita sudah belajar melalui aspek digital. Biasakan dan ajarkan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada mereka pada waktu menerima pesan dari guru-guru mereka di sekolah. Pastikan untuk mereka bisa fokus, Bapak Ibu. Anak-anak SMA seharusnya sudah bisa fokus untuk satu mata pelajaran itu sampai dengan 90 menit. Fokusnya bisa, Bapak Ibu. Tetapi yang membuat fokus mereka begitu rendah adalah karena mereka tergoda di screen mereka itu juga ada web WhatsApp. Pada waktu gurunya sedang mengajar, mereka melakukan aktivitas yang lain. Ini yang saya maksud dengan task distraction. Bapak Ibu tahu bahayanya task distraction? Task distraction akan memicu anak-anak Bapak Ibu melakukan microtasking. Microtasking di otak ini akan memicu lebih cepat terjadinya depresi, Bapak Ibu. Dia hanya akan memilih sesuatu yang dia sukai dan sesuatu yang mungkin tidak terlalu dia sukai tidak akan menjadi fokus dalam otaknya dia, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan hari ini, sungguh Bapak Ibu ingatkan anak-anak kita soal hal ini, Bapak Ibu. Saya juga saya nggak akan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak, ya. Kenapa saya bilang anak-anak kita perlu diingatkan? Maklum Bapak Ibu, anak-anak kita udah ada di posisi teens. Teens itu membutuhkan apa? Teens itu membutuhkan penerimaan. Teens itu membutuhkan sosial. Ingat ya, tadi ya. Kalau misalnya, tadi kan saya tunjukkan bahwa aspek dari 5 aspek yang harusnya diterima anak-anak, yang berkurang adalah aspek sosial, maka pengalihan yang mereka lakukan adalah chatting bersama dengan temannya. Itu hal yang nggak salah. Tapi itu menjadi berbahaya kalau mereka chatting di dalam situasi, Bapak Ibu, dia sedang menyampaikan, dia sedang memperhatikan pengajaran dari gurunya. Kenapa? Tindakan seperti itu memicu otaknya melakukan microtasking. Dan Bapak Ibu, semua ahli mengatakan microtasking membahayakan otak, Bapak Ibu. Microtasking, Bapak Ibu, akan membuat otak jadi lebih lelah.
Dan efeknya apa? Hal-hal yang tidak dia sukai akan dia hilangkan. Makanya Bapak Ibu, kalau pelajaran lewat SFH ini atau school from home ini, dia tetap melakukan microtasking ini, pasti nggak akan fokus sama apa yang diajarkan. Dia bisa miss dari pelajarannya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu biar paham poin ini. Reward oriented sekarang. Bapak Ibu, kita punya kecenderungan untuk mempermudah reward dengan cara hal-hal yang sifatnya digital. Kalau kamu berhasil, kamu boleh main game lebih lama. Menurut saya, itu adalah reward yang sangat keliru, Bapak Ibu. Dia sudah terpapar begitu banyak dengan screen time, kenapa reward-nya reward digital lagi? Seharusnya reward-nya bukan reward digital, reward-nya harus yang sifatnya non-digital. Misalnya, contoh, kamu selesaiin ini, kita akan makan pizza, Mami akan orderin pizza kesukaan kamu. Ya, Mami akan bawain pizza buat kamu. Nah, itu reward, Bapak Ibu. Oke, kamu habis ini selesai, kamu boleh naik sepeda sama papi, nanti kita akan jalan 20 kilo, kita akan naikin, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini reward Bapak Ibu yang bisa kita lakukan, dan reward nggak selamanya harus ada digital. Nah, kebanyakan kita selalu memberikan iming-iming kepada anak-anak kita untuk apa? Gadget lebih baru, gadget lebih update, dan sebagainya. Well, Bapak Ibu, kalau memang anak kita belum bisa bertanggung jawab dalam penggunaan, saya sangat menyarankan reward digital untuk dipertimbangkan kembali. Saya nggak bilang bahwa reward digital tidak boleh. Silahkan, tapi Bapak Ibu mesti pertimbangkan hati-hati. Berikutnya adalah addiction, berlebihan dalam konsumsi demi kepuasan tanpa batasan. Kita seringkali Bapak Ibu melihat anak-anak kita waktu ditanya, gimana nak pelajarannya? Iya, mah, ini aku lagi belajar nih mah. Gitu. Tapi begitu kita cek, yang dia lakukan apa? Nge-game. Dia menganggap Bapak Ibu, dengan dia berhadapan dengan laptop atau berhadapan dengan gadget, kita akan menganggap dia sedang belajar, padahal dia sedang melakukan tindakan yang lain, activity digital yang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi istilahnya Windows-nya apa? Windows-nya berbeda gitu loh, Bapak Ibu. Nanti begitu orang tuanya dekat, baru dia balikin lagi, seakan-akan lagi belajar online. Ya kan? Buku-bukunya online, pelajaran-pelajarannya online, padahal dia ngalamin addiction di situ kepada game atau hal-hal yang tertentu. Ya, ini game yang lagi marak sekarang itu yang ada apa itu impostor ya yang menemukan siapa pembunuhnya, itu yang lagi hit nih hari ini. Waduh, Among Us, ya betul. Nah, game ini Bapak Ibu, ya, waduh ini lagi marak dimainkan. Bapak Ibu mesti paham nih game ini. Ya, mungkin kita nggak ngerti cara mainnya, tetapi paling nggak ajak anak kita untuk ceritain, ini game apaan sih? Ya, seperti itu. Itu benar-benar seru sekali buat mereka ya Bapak Ibu ya. Kalau buat saya sih rasanya nggak terlalu seru sih. Tapi Bapak Ibu ya, ini kita mesti tolong anak-anak kita untuk memahami. Nah, sayangnya begini, anak-anak kita kan udah di high school nih Bapak Ibu. Anak-anak kita udah di high school, pola parenting kita nggak bisa modelnya otoriter. Nggak bisa. Pola parenting kita buat anak-anak di high school itu adalah otoritatif. Otoritatif itu artinya apa? Melakukan pendekatan yang lebih friendship kepada mereka dan memberikan penjelasan. Itu dia. Ya. Jadi, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mempelajari lebih banyak ya tentang addiction, karena semua materi yang ini ya yang ada di slide ini itu udah saya YouTube-kan. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat di YouTube channel saya ya untuk materi ini. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya linknya apa. Passiveness yang terakhir ini adalah anak-anak kita mager atau malas gerak Bapak Ibu. Dan akhirnya komunikasi kepada anak-anak kita dan anak-anak kepada orang tua sifatnya pendek-pendek. Bapak Ibu bisa perhatikan ini terjadi bahkan ketika mulai hadirnya WhatsApp, ya social media. Social media melatih atau membawa anak-anak kita untuk tidak bisa bertata bahasa yang panjang atau penuh. Anak-anak kita kalau ditanya jawabnya pendek-pendek. Kenapa ya? Itu salah satunya karena faktor ini, Bapak Ibu. Nah, gimana cara kita mengatasi atau mewaspadai jebakan passiveness ini? Bapak Ibu, sekali lagi, bawa mereka kepada hal yang sifatnya activity. Jangan bertanya yang namanya close question. Jangan sampai ada jawaban yang modelnya ya atau tidak, sudah atau belum. Biasakan pertanyaannya Bapak Ibu adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang, ya, atau open-ended questions, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibiasakan. Nah, mengatasi passiveness, salah satunya ini saya barusan dapat nih idenya, yaitu apa? Bapak Ibu sesekali,
ya, cobalah Bapak Ibu untuk tidur bersama anak-anak, Bapak Ibu. Maaf nih Bapak Ibu ya, mungkin kalimat saya kayaknya kok kelihatannya kurang pas, tapi yang saya maksud adalah begini. Biasakan Bapak Ibu punya waktu-waktu khusus, kurang lebih begitu ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Saya kan punya anak laki ya, Amadeus Arsya. Saya secara berkala Bapak Ibu, ya, saya memang udah sepakat ya sama istri saya, 1 minggu 2 kali. Kalau bisa, saya tidur di kamarnya dia, ya, atau dia tidur di kamarnya saya, dan kami mulai ngobrol. Kami biasakan untuk ngobrol. Kalau istilah anak saya bilang katanya ngegibah, Bapak Ibu. Ya ini istilah anak-anak lah. Ngegibah itu artinya apa? Ngegosipin atau menceritakan sesuatu yang mungkin lagi hits. Menarik sekali Bapak Ibu, ternyata saya punya waktu yang begitu banyak Bapak Ibu bersama-sama dengan anak saya, dan aduh happy banget rasanya. Dan dia bisa bercerita Bapak Ibu di saat istirahat kami, ya sebelum tidur itu, bisa ngobrol. Semalam saya masih ngobrol sama dia sampai dengan setengah 12 malam. Tahu Bapak Ibu yang diobrolin apa? Kami lagi ngobrolin soal perang di Armenia, di Azerbaijan Bapak Ibu hari ini. Kenapa? Karena dia sangat tertarik Bapak Ibu untuk sekolah hubungan internasional. Jadi saya ajak dia ngobrol tentang hal-hal seperti itu buat dia. Dia happy banget Bapak Ibu, dan dia bilang gini, Pak, kapan ya Pak kita bisa ngobrol lagi ya, ngegibah lagi. Dia justru mencari obrolan itu, karena memang saya merespon itu. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu yang dia sampaikan kepada saya adalah cerita tentang lawan jenis Bapak Ibu. Wih, saya happy sekali ngobrolin ini sama dia. Saya tanya sama dia, buat kamu gimana? Satu kelas, ada 3 orang kan, anak perempuannya. Iya. Coba ceritain tentang mereka. Dia mulai ceritain, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan akhirnya kita mulai bisa terbuka dan bisa cerita. Wah, Bapak Ibu itu kesempatan emas, Bapak Ibu buat saya, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan batas-batas rohani dalam kehidupan dia. Wah, itu menyenangkan sekali. Sungguh Bapak Ibu. Jadi ini, awareness ini harus kita pahami, dan kita harus bisa meresponnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut tentang trap ini, Bapak Ibu silahkan ya mampir ya ke YouTube channel kami ya. Memang saya nggak buat YouTube channel secara pribadi ya, saya buat YouTube channelnya atas nama perusahaan ya, Sibrio Indonesia ya, The Six Seaters Insight Bapak Ibu ya. Ini memang satu company baru ya, yang saya gagas justru malah di saat pandemi ini, The Six Seaters ini Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk menolong banyak orang tua, menolong banyak anak-anak muda untuk bisa paham Bapak Ibu, ya, aspek digitalnya seperti apa, parentingnya bagaimana. Saya berharap Bapak Ibu boleh terberkati Bapak Ibu, ya. Ini memang durasinya ada panjang-panjang, ada yang 12 menit, 20 menit. Butuh waktu Bapak Ibu untuk bisa merenungkannya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak selesai nonton di awal, Bapak Ibu tunda, nanti nonton lagi, ya, dicatat pelan-pelan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, memang butuh waktu. Belajar itu nggak ada yang instan, butuh waktu Bapak Ibu. Bagian yang terakhir adalah, Pak, bagaimana dong Pak kita bisa menghadapi semua kendala-kendala yang tadi ada di depan? Bagaimana managingnya jadi? Saya sebelum membahas kepada hal yang sifatnya teknis, saya mau ajak Bapak Ibu membahas dari sisi spiritual terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ke-8, Bapak Ibu akan menemukan 4 hal penting Bapak Ibu. Bagaimana Musa menuntun Yosua, bagaimana Musa menghadirkan Yosua di hadapan Tuhan. Saya menemukan ada 4 hal yang pentingnya. Hal yang pertama adalah bicara soal kingship. Kingship di sini bicara tentang teladan dan tuntunan Bapak Ibu. Gimana maksudnya? Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita udah nggak bisa lagi otoriter. Kenapa Bapak Ibu? Generasi anak-anak muda kita hari ini, generasi teens khususnya hari ini, ini disebut oleh para Reinhold Kasali adalah sebagai strawberry generation. Generasi strawberry. Seperti halnya buah stroberi, Bapak Ibu lihat begitu menarik, Bapak Ibu. Tetapi banyak sekali buah stroberi yang dimakan ternyata kecut, Bapak Ibu. Demikian juga lah gambaran anak-anak teens kita menurut buku yang ditulis oleh beliau. Terlihat menarik, bicaranya cepat, tapi dia katakan, matangnya palsu, Bapak Ibu. Kelihatannya matang, tapi belum matang. Mudah hancur, begitu dapat penolakan, dia hancur. Begitu dapat teguran, dia marah, Bapak Ibu. Mudah kecewa. Sumbunya pendek. Nggak bisa berpikir panjang, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ada seorang anak berusia 19 tahun melakukan TikTok
yang akhirnya anak itu diciduk oleh aparat, Bapak Ibu, karena TikTok-nya berisi hal-hal yang mengganggu atau meresahkan agama di luar agamanya dia, saudaraku. Sangat nggak masuk akal. Bapak Ibu, kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Ya ini, ada beberapa penyebab, Bapak Ibu, karena dia nggak punya pondasi yang kuat dan yang benar, Bapak Ibu. Makanya bisa menyebabkan hadirnya strawberry generation. Anak-anak kita, teens ini haus pengakuan, Bapak Ibu. Sangat haus pengakuan. Makanya lihat, kenapa mereka attach dengan game? Karena di game ada reward. Di game, Bapak Ibu, ada pujian. Sementara kita jangan-jangan tidak pernah memberikan sebuah pujian atas achievement yang mereka lakukan, Bapak Ibu. Mereka merasa bahwa achievement secara intelektual adalah achievement yang, ya, itu maunya papa dan mama, bukan maunya dia. Sementara dia perlu aspek sosial, Bapak Ibu, yang diakui. Saya ambil gambaran besarnya begini. Tabel ini saya ambil dari The World Needs a Father. Ya. Nah, Bapak Ibu, tadi mungkin waktu dijelaskan tentang CV saya mengambil saya mengikuti ya materinya The World Needs a Father ya sampai hari ini saya pegang license untuk jadi mentornya ya international karena saya lihat Bapak Ibu ini bagus sekali dan banyak orang tua miss di area ini. Saya sangat mengencourage Bapak Ibu ya untuk benar-benar mengikuti ya kelas discipleship untuk para ayah dan ibu dalam hal ini. Berapapun usia anak Anda harus bisa mengikuti ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Anak-anak kita sekarang ada di teens, itu adalah yang ada di arsiran warna biru tentunya, ya kan? Ya, umur 15 sampai dengan 17,5 tahun sampai nantinya dia mau kuliah. Ini adalah pengaruh sosial, pengaruh teman. Sehingga apa? Buat dia, socialize itu menjadi basic needs mereka. Basic needs mereka itu bukanlah perkataan papa dan mamahnya, tapi perkataan temannya buat dia itu begitu berarti, Bapak Ibu. Masalahnya begini, kalau dia punya teman, puji Tuhan, itu pun temannya baik apa enggak. Kalau temannya nggak baik, nah ini gawat. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu, di area ini kita udah nggak bisa lagi sifatnya otoriter. Ya, kita udah nggak bisa lagi Bapak Ibu memberikan perintah-perintah kepada mereka, sudah nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan saran sebagaimana seorang sahabat atau seorang teman. Nah, kenapa mereka bisa fail di area ini? Kenapa strawberry generation bisa hadir di sini? Penyebabnya adalah di area warna merah dan di area warna putih di antara 0 sampai dengan 3 tahun ada sesuatu yang hilang, Bapak Ibu. Ya. Kita sebagai orang tua, ibu dan ayah, jangan-jangan di usia sampai dengan 11,5 tahun, kita tidak memberikan pengaruh yang cukup kepada mereka. Sehingga pada waktu dia masuk di usia 11,5 sampai dengan 18,5, pengaruh teman yang masuk dalam diri anak-anak kita langsung diserap oleh mereka, Bapak Ibu. Bisa dipulihkan? Jawaban saya bisa. Kalau kita, Bapak Ibu, sungguh-sungguh mau belajar untuk memulihkan keadaan ini, sangat bisa. Saya sangat merekomen Bapak Ibu untuk membaca bukunya Mose Simanjuntak, More Than Just a Game. Bapak Ibu nanti bisa cari di Topet. Bapak Ibu cari, baca apa yang dilakukan oleh ayahnya untuk memulihkan kondisi anaknya di usia SMA yang mengalami kecanduan gadget, Bapak Ibu. Itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Buku itu sangat memberkati sekali, bahasanya mudah untuk dicerna. Supaya Bapak Ibu membaca itu, merasakan ini, bahwa masih ada harapan untuk mengalami pemulihan buat anak-anak Bapak Ibu. Mari ayah, ibu, ya, ambil perannya masing-masing. Dan ayah siap-siap nanti setelah anak-anak Anda masuk dalam kuliah, mereka membutuhkan pengaruh ayah kembali soal identitas. Apa itu identitas? Di sini bicara soal prinsip, bicara soal values, bicara soal pilihan, bicara soal pelatihan. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa temukan ya di The World Needs a Father. Ini secara umum saya simpulkan gambaran kondisi anak-anak teens kita. Haus penerimaan, virginity test. Apa artinya virginity test? Mereka mencoba dan membenarkan yang biasa dilakukan oleh orang banyak. Misalnya seks bebas, LGBT. Saya agak kaget Bapak Ibu, bulan lalu saya diundang sama salah satu forum di New York Bapak Ibu, ya,
forum orang tua ya di New York lewat online. Dia mengatakan bahwa sebagian besar anak-anak mereka di usia SMA itu sudah mendapatkan pengaruh LGBT, dan pada waktu ditanya, what is your opinion about LGBT movement? Dan 90% anak-anak Kristen di sana, mereka mengatakan bahwa LGBT is fine, is a part of life, dikatakan. It's not a sin, it's a part of life. Bapak Ibu, orang tua takut sekali Bapak Ibu lihat kondisi seperti ini. Nah, ini yang terjadi loh. Dan saya harus bersyukur sih ya, kita di Indonesia, LGBT movement tidak segencar yang terjadi di Amerika. Tetapi Bapak Ibu, saya punya Instagram aja, saya udah sering kali di-approach sama LGBT movement ini Bapak Ibu. Sering banget. Ya, dan mereka benar-benar berani sekali untuk menyatakan mereka gay. Seperti itu. Hal yang ketiga, anak-anak teens kita rendah disiplin dan loyalitas. Mereka nggak suka sama perbedaan, nggak suka sama konflik. Kalau itu terjadi, mereka akan tinggalkan, atau mungkin bahkan mereka akan siap untuk membunuh. Membunuh yang dimaksud sini bukan membunuh fisik, tapi membunuh artinya tidak lagi mau berinteraksi dengan mereka. Judging, mereka nggak mudah mempercayai generasi lain. Mereka anggap generasi lain adalah generasi yang menghakimi, termasuk kita, generasi orang tua. Dianggap begitu. Strawberry opinion, punya standing point terhadap isu tertentu, tapi dasarnya nggak kuat, Bapak Ibu. Pada waktu dia mulai berbicara, tapi ditekankan, ini maksudnya apa? Dia nggak bisa punya standing point yang kuat. Kelihatan pintar ngomong, tapi nggak deep seperti itu. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Dare or dare challenge, menentang arus, menentang bahaya. Lihat, mereka suka hal-hal yang membahayakan. Bapak Ibu boleh lihat di media-media sosial. Tantangan-tantangan, challenge-challenge yang berbahaya, itu yang mereka ikutin hari ini. Bukan hanya itu, challenge yang dilakukan oleh TikTok hari ini mulai mengumbar hal-hal yang sifatnya tidak bermoral sebenarnya Bapak Ibu. Ya, mereka memvideokan sesuatu yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, anak-anak perempuan kita hari ini, teens kita, melakukan video TikTok dengan kondisi hanya menggunakan bra seperti itu. Itu dianggap apa? Biasa. Karena apa? Di TikTok itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, benar kan? Mereka mencoba membenarkan apa yang biasa dilakukan. Nah, kecenderungan ini bisa terjadi kalau pondasinya nggak kuat. Tapi kalau kita punya, sebagai orang tua punya pondasi yang kuat, kingship yang kuat, tentu nggak akan mengarah ke arah ini. Apa yang harus dilakukan orang tua? Saya mengutip dari penelitiannya Bilangan Research Center, orang tua harus bisa menunjukkan kesungguhan sebagai pengikut Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat tabel ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa kedua orang tua yang sungguh-sungguh akan membuat hidup anak-anak kita jauh lebih baik. Warna biru adalah ketika kedua orang tua sungguh-sungguh. 56,2% anak-anak yang ditanya, dikatakan, di dalam Tuhan saya mengetahui tujuan hidup saya. 56,2% anak-anak yang disurvei mengatakan, iya, saya menemukan. Karena apa? Orang tuanya sungguh-sungguh. Ketika kedua orang tuanya nggak sungguh-sungguh, ternyata hanya 41,2%. Termasuk pertanyaan tentang mimpi. Dan yang terakhir, pertanyaan tentang pernah nggak ingin bunuh diri. Mengerikan sekali melihat data ingin bunuh diri ini, Bapak Ibu. Ayah yang sungguh-sungguh saja, ayah tok yang sungguh-sungguh saja, itu ada 14,3% dari responden pengen, pernah berpikir ingin bunuh diri. Menariknya adalah, ibunya yang sungguh-sungguh, kan kita kan seringkali berpikir yang kayaknya lebih rohani adalah mami, kan? Maminya tok yang sungguh-sungguh, papinya nggak sungguh-sungguh, ternyata bisa meningkatkan tingkat bunuh diri lebih tinggi, 19,6%. Lucu ya Bapak Ibu ya? Ibunya tok sungguh-sungguh, ternyata nggak menjamin. Gitu. Malah justru lebih tinggi Bapak Ibu di sini. Hampir mirip, hampir berdekatan dengan kedua-duanya tidak sungguh-sungguh. Artinya apa? Peran ayah begitu penting. Lihat ketika ayah sungguh-sungguh, ibu sungguh-sungguh, ternyata hanya 11,6% anak-anak yang pernah berpikir ingin bunuh diri. Saya ingin ingatkan sekali lagi, kingship adalah hal yang serius di dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu. Yang kedua, relationship. Bapak Ibu, bangunlah kehadiran, bangunlah keterbukaan, bangunlah ketertarikan. Bapak Ibu jangan menyamakan antara anak-anak makin besar, harusnya dia semakin mandiri, dan anak semakin mandiri berarti kehadiran orang tua tidak perlu. No. Ini konsep yang keliru sekali, Bapak Ibu.
Kemandirian anak dengan kehadiran orang tua dua hal yang berbeda. Kemandirian seorang anak adalah tanggung jawab anak tersebut untuk menghadapi kemampuan dia bersosialisasi. Tapi kehadiran orang tua kepada anak itu adalah sebuah tanggung jawab orang tua yang tidak bisa diabaikan, Bapak Ibu. Kehadiran bisa dalam bentuk apa? Mendengarkan. Kehadiran bisa dalam bentuk apa? Keterbukaan. Kehadiran bisa dalam bentuk apa? Ketertarikan orang tua terhadap isu-isu yang dialami oleh anak-anak Anda. Bangunlah baik-baik kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosinya, Bapak Ibu. Relationship jangan dibangun berdasarkan nilai kamu berapa. Jangan, Bapak Ibu. Tapi mulailah bangun kecerdasan emosinya anak-anak, Bapak Ibu. Ini buku yang tadi saya bilang, bukunya Moses Simanjuntak, More Than Just a Game. Bapak Ibu cari ya. Ini sangat bagus sekali. Bapak Ibu bisa baca ini sehari juga habis kok. Bukunya nggak tebel, Bapak Ibu. Enak sekali, bahasanya nyaman sekali, sangat nyaman sekali. Ya, dia katakan akar masalah kecanduan ada pada hubungan. Jadi kalau anak-anak kecanduan gadget atau game, akarnya bukan salah anak atau salah game, tapi hubungan antara orang tua dengan anak. Dan Mose mengatakan, satu hari nanti orang tua di Indonesia mempedulikan kesehatan emosi dan mental daripada mempedulikan prestasi akademisnya. Saya tahu pendidikan kita di Indonesia begitu ketatnya, begitu beratnya, ya. Apalagi kita mengambil kurikulum Cambridge. Waduh, ada orang tua bilang begini, kurikulum Cambridge ini ya, kalau kepala anak-anak kita dibelah hari ini, isinya otak semua katanya. Saking isinya banyak banget tentang ilmu, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu ayo, mari kita seimbangkan yuk antara intelektual dengan emosional. Ya. Mengenai sosial sekarang, relationship secara sosial. Bilangan Research Center, dia melakukan sebuah penelitian dan ternyata menemukan sahabat akrab anak-anak muda kita, 67,4% datang dari sekolah. 11,9% datang dari gereja, tetangganya cuma 7,2%, dan perkumpulan dengan hobi yang sama, itu 5,5%. Di antara semua ini, ternyata 38,9% dari sahabat akrab mereka, pengikut Kristus sungguh-sungguh. Artinya, Bapak Ibu, yang 60 sekian persennya, mereka bukan pengikut Kristus sungguh-sungguh. Bapak Ibu mesti aware loh di sini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik sahabat-sahabat anak-anak Bapak Ibu. Di sekolah, di gereja. Ya. Kenapa? Ini masa-masa mereka membutuhkan aspek sosial, pengaruh temannya dengan baik. Ya. Makanya saya seringkali melakukan ini sama anak saya. Friendship map. Anak saya udah ngegambar, ya, karena isinya cuma 12, jadi saya bisa ingat ya, nama teman-teman anak-anak saya. Saya nggak tahu, Bapak Ibu hafal nama teman-teman anak-anak Bapak Ibu hari ini. Mungkin para ibu lebih hafal daripada para ayah. Ya. Ayo, semuanya paling nggak mesti ngerti. Anak kita dekat sama siapa? Anak kita suka sama siapa? Anak kita ada konflik dengan siapa? Anak kita berkelompok sama siapa? Sangat penting sekali, Bapak Ibu, untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Ya, membuat friendship map. Suruh gambar aja. Dia ada di mana, temannya ada di mana, hubungan dekatnya kayak apa, satu garis berarti teman biasa, dua garis teman dekat, yang garis bergetar, konflik. Biar kita tahu apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di pertemanan mereka, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bawa anak-anak Bapak Ibu untuk melakukan mentoring. Ya. Saya mungkin nggak bisa menjelaskan lebih banyak, Bapak Ibu, ya, tentang mentoring di forum ini, tapi kalau Bapak Ibu nanti tertarik ya untuk join di dalam pemuritan The World Needs a Father, silahkan hubungi pihak sekolah, nanti pihak sekolah boleh hubungin saya bisa kasih linknya atau jembatannya untuk bisa melakukan hal ini. Bapak Ibu, di dalam gambar ini, umur 40 di situ, jadi angka yang ada di atas itu adalah usia. Orang nomor 1 itu adalah kita sebagai orang tua. Ya. Orang nomor 2, ya, orang nomor 2 itu adalah mentor, ya. Ya, seorang mentor yang baik untuk anak kita yang sedang berusia 15 tahun ini. Anak kita yang 15 tahun perempuan, nomor 3 ini, ya, dia mungkin sedang fall in love dengan seorang pria berumur 17 di sekolahnya, kakak kelas lah, kurang lebih begitu. Nah, anak kita yang kedua, anak nomor 4, ya, itu kita bisa gunakan, ya, Bapak Ibu, untuk lihat kondisi cicinya seperti apa. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa hanya untuk meminta adiknya yang paling kecil untuk menolong, nggak bisa. Kita harus mulai menyediakan mentor buat anak perempuan kita di usia 15 tahun ini kepada mentornya dia yang berusia 21 tahun, yang sejenis tentunya. Saya sangat men-encourage anak-anak Bapak Ibu sejak SMP harus punya mentor. Berapa usia mentor? Paling tidak 5 tahun lebih tua. 5 sampai dengan 10 tahun lebih tua.
Detail penjelasannya kenapa, Bapak Ibu silahkan ikut di The World Needs a Father, Bapak Ibu akan dapat penjelasan alasannya kenapa. Ya. Tadi saya sampaikan tentang ketertarikan. Bapak Ibu follow YouTube-nya anak-anak. Oke. Anak-anak hari ini lagi nge-follow siapa? Bapak Ibu ketahui siapa yang di-follow sama dia. Ini anak saya nge-follow satu orang namanya Darkman. Saya lihat ini pengajarannya bagus banget, Bapak Ibu. Ya. Walaupun cenderung ke humanis, tapi dia oke. Ya. Dan ini jadi jendela buat saya bisa berdialog dengan anak saya. Kalau saya nggak pernah punya ketertarikan kepada siapa yang dia follow, bagaimana mungkin saya punya dialog sama anak saya? Bapak Ibu mesti menunjukkan sebuah ketertarikan kepada orang-orang yang dia follow. Hal yang berikutnya adalah bicara soal worship. Bapak Ibu bangun worship. Bangunlah kepekaan. Bangunlah konsistensi rohani. Bapak Ibu loh, bukan anak-anak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu aja nggak membangun kepekaan ini, nggak membangun worship ini, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa mendalami kondisi anak-anak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu perhatikan nih. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, Roma 1 ayat 18 sampai dengan 32, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu akan menemukan orang-orang yang jatuh di dalam homoseksual dan lesbian, itu adalah orang-orang yang tidak menyembah dan melayani Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tidak terbiasa membawa sebuah budaya penyembahan dan pelayanan di dalam rumah kita, tidak heran anak-anak kita akan masuk di area seperti ini, di area jebakan LGBT tadi itu. Jadi, Bapak Ibu pahamin betul ini, ya. Mohon maaf sekali lagi, saya nggak bisa punya waktu yang cukup panjang untuk bisa menjelaskan ini semua, tapi Bapak Ibu boleh membacanya. Ya. Jadi, ayo Bapak Ibu, bangun kepekaan rohani. Latih, termasuk hidup anak-anak Bapak Ibu. Saya membiasakan untuk tektokan. Jadi bahan saat teduh saya harus sama bahan saat teduh anak saya. Supaya apa? Saya bisa dialog. Saya bukan kontrol, saya bisa berbicara kepada dia, bertanya kepada dia. Ya, seperti itu. Hal yang terakhir, Bapak Ibu. Hardship. Jadi tadi sudah ada kingship, relationship, worship. Yang terakhir adalah hardship. Hardship bicara tentang penguasaan diri. Bicara tentang tantangan. Suruh mempelajari. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini masih punya waktu untuk belajar, Bapak Ibu? Ini. Bapak Ibu ingat loh, Bapak Ibu. Kelekatan emosional hanya bisa datang ketika Bapak Ibu menyediakan waktu bersama-sama dengan anak-anak. Anak-anak yang tinggi keterlibatan dari ayah memiliki keterampilan pemecahan masalah lebih baik, lebih adaptif yang superior, lebih menyenangkan, lebih terampil, lebih memiliki kontrol diri yang besar, serta memiliki inisiatif. Ini dari Mario Denton. So, Bapak Ibu belajarlah. Ya. Buka seluas-luasnya ilmu parentingnya Bapak Ibu, ya, untuk menghadapi teens. Bapak Ibu, sebagai penutup, Bapak Ibu jangan hanya sekedar membawa anak-anak Bapak Ibu naik ke atas menjadi anak-anak yang baik. Tapi bawalah anak-anak Bapak Ibu juga ke samping. Lebih berarti, Bapak Ibu. Ke atas bicara terpelajar. Ke atas bicara lebih baik. Ke atas berarti dia punya coach. Ke atas berarti dia lebih rajin. Tapi ingat Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu harus bisa diajarkan berkolaborasi. Mesti terdidik juga, bukan sekedar terpelajar. Makanya kementerian kita, Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Kepelajaran, bukan. Ya, Kementerian Pendidikan. Makanya di dalamnya ada aspek karakter, ada aspek didikan. Bukankah di dalam Amsal dikatakan gini, hai anak-anak, janganlah engkau meniadakan, janganlah engkau melupakan didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Jadi ayah mendidik, ibu mengajar. Ya. Mari Bapak Ibu belajarlah jadi pribadi yang balance hari ini. Jadilah mentor yang menginspirasi anak-anakmu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya kemampuan ini, carikan mentor buat anak-anakmu. Carikan. Masih sulit, hubungin pihak sekolah. Minta diskusilah dengan pihak sekolah. Untuk apa? Menemukan inspirasi-inspirasi buat anak-anakmu. Bukan hanya naik ke atas, tapi juga harus bisa ke samping, Bapak Ibu. Menjadi anak-anak yang signifikan. Seperti itu.
smart but also significant life. Saya rasa itu mungkin paparan dari saya. Ya, sekali lagi saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan materi ini. Ya, dan sekiranya ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Arman. Luar biasa sekali materinya ya. Saya sendiri dan saya yakin orang tua semua terberkati. Ada banyak masukan-masukan baru yang sangat berarti yang saya rasakan praktikal ya Pak, bisa langsung diterapkan oleh orang tua di keluarga masing-masing. Baik, saya ada mencatat beberapa poin ya mengulangi sambil kita menunggu pertanyaan. Yang pertama tadi bahwa kita harus membangun kesadaran bahwa pressures yang sekarang ini kita hadapi di selama home learning ini bukan proses yang biasa, ini sesuatu yang baru. Jadi dengan menyadari hal itu, kita tahu bahwa anak-anak kita menghadapi sesuatu yang baru gitu ya, yang membutuhkan pendampingan bagi mereka untuk melaluinya. Kemudian perlunya kelekatan emosional antara ortu dan anak. Sesungguhnya kelekatan peluang untuk membangun kelekatan emosional ini menjadi potensi terbaik di selama home learning ya Pak ya. Betul. Karena siswa dan karena anak-anak dan orang tua lebih banyak waktu bersama di rumah. Jadi saya coba tarik ke judul Screen Without Screaming ini, justru sebetulnya kita perlu merevisi mindset kita mengenai home learning ini, bahwa kita harus melihatnya sebagai peluang emas untuk memperbaiki, membangun kembali hubungan emosional antara orang tua dan anak. Hal yang penting diperhatikan bukan cuma jadwal, tapi juga break time. Nah ini nanti saya ada pertanyaan nih Pak dari sudut pandang saya sebagai konselor sekolah dan sebagai guru ya Pak ya. Jadi break time itu really matter ternyata gitu. Jadi orang tua jangan hanya fokus pada jadwal yang tadi Bapak tunjukkan ya, entah kenapa Pak pada saat Bapak tampilkan jadwal itu kok saya kayak ngeri juga lihatnya ya jadwal, padahal itu jadwal kita sendiri gitu ya Pak ya di sekolah gitu. Jadi orang tua perlu memperdulikan yang namanya break time. Mungkin saya bisa usulkan nanti ke sekolah bahwa tulisan break time itu perlu juga dibuat gede-gede kali ya Pak ya di jadwal gitu ya. Boleh. Jadi terlihat gitu itu jadwal gitu break time itu. Kemudian seimbangkan screen time dengan analog time, bahwa kegiatan yang nyata gitu ya dengan badan kita, dengan energi kita, dengan psikomotorik kita itu sangat penting untuk dilakukan oleh anak-anak. SFH lebih baik menggunakan laptop ya Pak ya, laptop atau PC ya, kali ya Pak ya, PC juga ya, dari handphone. Hati-hati dengan jebakan digital. Nah ini juga tadi saya ada mencatat, nanti Bapak Ibu yang lain boleh lihat secara detailnya di YouTube. Namun saya ada tertarik Pak, saya sendiri dari sekolah kan kita ya. Beberapa poin saya melihat distraction ini juga kayaknya dipengaruhi oleh kelelahan mental sih Pak yang mereka rasakan. Jadi siswa juga udah mulai mengeluh gitu ya, yang ngadunya kan biasanya ke konselor ya Pak ya. Jadi kan mereka, Miss, boleh nggak sih bilang sama guru libur seminggu aja Miss, udah begitu. Padahal kalau kita pikir-pikir kan, ini kan di rumah ya gitu, harusnya mereka lebih santai, tapi kok jadinya rasanya mereka lebih terbeban secara mental gitu. Home learning ini. Pillow talk dengan anak perlu. Saya tadi Bapak cerita ngobrol dengan anak, jadi saya oh iya betul, itu suatu kebiasaan baru yang sangat baik untuk boleh dimulai oleh orang tua. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan. Kalau di chat ini di sini belum ada pertanyaan dari orang tua, tapi ada tadi dimulai dari guru ini ya Pak. Jika sekolah memakai tim viewer, ini apakah aplikasi ini maksudnya memakai tim viewer untuk kontrol screen murid, apakah bisa menjadi solusi gitu Pak? Oke, tim viewer namanya apa tadi aplikasinya? Tim viewer ya? Tim viewer, di pertanyaannya cuma ditulis tim viewer. Mungkin yang Bapak yang bertanya boleh tuliskan lagi di chat, maksudnya bagaimana ini Pak? Atau boleh langsung ngomong gitu Pak, dibuka mikrofonnya buat Bapak. Ya. Halo Pak, mengenai tim viewer. Oke, sambil beliau muncul lagi. Nah ini Pak, saya kemarin pernah membaca
suatu penelitian mengenai on camera atau off camera dalam home learning ini dari edutopia.org ya. Jadi ini penelitian di luar. Hasilnya aneh Pak. Hasilnya adalah siswa lebih engaging kalau off camera. Dan itu membuat kita gitu ya Pak ya di di guru. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Karena tadi kok saya jadinya merasa nyambung ya kalau off camera memang siswa jadi tidak harus melihat layar gitu ya pada saat proses belajarnya gitu. Bagaimana Pak menurut Bapak mengenai hasil penelitian ini Pak? Oke, saya agak ragu sih sama penelitian itu. Saya juga melihatnya Bu. Kenapa? Karena penelitian itu kan dilakukan kepada siswa kan ya, kepada siswa. Kalau dibilang lebih engaging itu, saya ragunya gini, jawaban mereka nggak sepenuhnya benar. Karena dianggap off kamera karena dia bisa melakukan apa saja yang dia mau tanpa dimonitor. Nah, ini bahayanya ya. Tetapi di satu sisi saya melihat off kamera, saya menganggap ya off kamera yang dimaksud seharusnya adalah ada engagement di luar tatap muka online. Misalnya, saya ambil contoh, ini yang terjadi di gereja saya ya. Ini ada divisi untuk gereja anak. Dia melakukan dalam 1 bulan itu, dia mengumpulkan paket-paket tertentu, gitu kan. Nah, paket-paket ini dikirimkan kepada anak tersebut. Sehingga pada waktu nanti on kamera, anak-anak itu sudah melakukan sesuatu dari benda yang dikirimkan itu. Nah, memang akhirnya ongkos pengirimannya jadi mahal, gitu kan. Nah, tapi kita melihat di masa pandemi ini justru kan bertaburan perusahaan-perusahaan distribusi nih. Dan itu bisa kita nego dengan harga yang sangat murah gitu. Dan ternyata gereja kami bisa mendapatkan harga yang sangat murah sekali dan bahkan toko online pun tidak bisa dapat semurah itu biayanya. Sangat murah sekali karena ngedil kan. Nah, itu ternyata punya engagement yang sangat bagus sekali. Nah, mungkin ada solusi nih ke depan ya buat pihak sekolah. Nanti di semester berikutnya tetap ada hal-hal tertentu yang bisa dikirimkan ke rumah si anak gitu kan. Dan pada waktu on kamera itu bisa ditunjukkan atau itu bisa dilakukan oleh anak tersebut gitu, dan itu akhirnya ada engagement seperti itu. Itu sih kalau saya bilang off kamera bisa efektif ya kalau ada hybrid ya seperti itu gitu. Jadi tidak semata-mata persoalan on and off-nya ya Pak ya. Iya betul. When it's off apa yang Benar. dilakukan ya Pak ya. Benar sekali. Terima kasih Pak. Nah kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Christopher Nicholas. Kalau saya lihat jadwal padat sekali. Ini juga pertanyaan saya sih ini tadinya. Bagaimana kalau dikurangi diganti dengan praktek yang mengurangi jam online? Nah, saya gabung dengan pertanyaan saya, apakah jadwal di sekolah itu perlu direvisi, Pak? Oke. Pertanyaan ini, Pak. Silakan, Pak. Mohon pencerahannya. Kalau saya dari pihak luar, saya jawab perlu. Yes. Saya dari pihak luar ya. Oke, saya bilang perlu. Nah, saran saya gimana? Setiap mata pelajaran tetap harus ada break time-nya, jangan langsung tidur sampai dengan 2 jam mata pelajaran langsung, apalagi yang terakhir tadi kan, habis makan di siang hari, malah justru tidur 3 jam. Karena itu justru malah kebalikan menurut saya, kalau memang mau ngedur dari pagi, gitu. Kenapa? Pagi kan masih fresh, ya kan? Durlah dari pagi. Nah, siang harusnya harus lebih ringan, ya seperti itu. Nah, mungkin bisa dikombinnya lewat begini. Break time itu bisa dibuatin tugas. Ya, bisa dibuatin tugas gitu ya. Tugasnya yaitu apa ya? Misalnya dia tugas harus bergerak kemana lah, atau misalnya melakukan hal-hal yang sifatnya physical activities lah, seperti itu, dan itu nanti di-report gitu loh kepada guru. Ya. Misalnya difoto atau apa. Jadi dia harus melibatkan orang lain untuk memotret kegiatan dia. Mau nggak mau kan pasti ada engagement kan sama orang lain kan. Paling nggak gini, Mbak minta tolong dong fotoin, ya kan, kayak gitu. Paling nggak kan dia ngomong kan, ada tindakan untuk berbicara, ada tindakan untuk mengucapkan sesuatu kan, walaupun itu hanya kepada Mbak yang ada di rumah. Itu hal yang bisa dilakukan ya buat anak-anak ya. Hal yang lain tadi mengenai usulan harus ada off-nya. Saya pikir benar juga sih. Paling nggak sekolah online ini dalam 1 bulan ya, harus disediakan ada 1 off gitu ya, entah hari Senin kah atau hari Jumat, 1 hari aja. Tapi gini, harus sepakat nih sama orang tua. Mereka harus melakukan sebuah activity gitu kan, yang melakukan satu activity bersama. Jadi pada waktu off itu ada hal yang dikerjakan. Saya ambil contoh misalnya di sekolah anak saya,
bulan September kemarin kami dapat off 3 hari, Bu. Ya, kami dapat off 3 hari, itu ya setelah 2 bulan tapi ya, dapat off 3 hari. Dan pihak sekolah sangat menyarankan. Jadi pihak sekolah tuh memberikan email kepada kami para orang tua untuk mengajak anaknya bisa pergi ke satu tempat atau melakukan aktivitas non digital. Ya. Dan akhirnya apa? Saya pergi ke sawah karena memang posisi saya ada di Semarang, gampang banget cari sawah gitu kan. Saya pergi ke sawah gitu kan, ajak dia gitu kan, nongkrong di sawah, panas-panasan, cari gosong gitu kan, ya kan, biarin nggak apa-apa. Dia happy. Dan saya ajak dia pergi ke tempat-tempat baru dan sebagainya, dia happy sekali. Gitu. Jadi ya, ada project. Ya, betul. Jadi ada analog time atau ada project analog lah yang harus dilakukan. Betul, gitu. betul. Ya, jadi kan kita konselor ini kan PR-nya begitu ya, nanti guru ngeluh ini siswa mulai gini, tapi sebetulnya akar masalahnya ya hal-hal seperti ini ya Pak ya, bahwa anak-anak mungkin mulai jenuh atau anak-anak mungkin mulai jadi terpapar blue light tadi ya Pak ya, ada gangguan pada fungsi otak dan sebagainya yang sangat halus sampai kita tidak bisa mendeteksi dengan jelas gitu bahwa mereka kelelahan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Tadi Bapak share tentang anak-anak yang bisa unfokus. Ini dari orang tua Rachel Christie. Bapak share tentang anak-anak yang bisa unfokus dalam pelajaran, tidak fokus. Bagaimana cara mengatasi agar anak-anak tersebut tidak melakukan microtasking dengan aplikasi, misalnya curi-curi lihat WhatsApp gitu ya, yang menarik buat mereka. Atau ini juga kemarin baru-baru ini ada laporan dari guru, kan kita baru rapotan ya Pak. Jadi kita udah ngobrol ke siswa-siswa yang punya masalah gitu ya, hambatan. Ya banyak yang melapor, jadi anak tuh suka sambil belajar memang nyuri-nyuri untuk main game gitu. Jadi bagaimana Pak cara untuk menyiasati ini yang secara teknisnya Pak, saran Bapak? Oke. Karena anak-anak kita udah posisinya teens, ya, jadi proses untuk melatih mereka tidak melakukan microtasking lebih panjang. Anak-anak yang usianya lebih dini, di bawah 12 tahun, mungkin akan jauh lebih mudah ya. Kita bisa masih menggunakan prinsip kita sebagai orang tua yang memberikan pengaruh dahsyat masih kuat. Tapi setelah di usia 12 tahun, saya harus katakan sangat sulit tentunya. Tapi bisa. Tekniknya sederhana. Mulailah dibiasakan punya rules baru di rumah tentang penggunaan gadget. Contoh misalnya, di meja makan nggak pegang HP. Ya, di dalam kamar, HP nggak dimasukin dalam kamar. Semua HP taruh di luar. Papa dan mama juga demikian. Batasan penggunaan HP maksimal sampai dengan jam berapa? Misalnya jam 9 kah atau jam 10 kah, seperti itu. Ya, memang saya lihat hari ini budaya yang sekali-kali terjadi, justru ketika saya posting sesuatu di jam 10 malam, itu like-nya jauh lebih cepat daripada saya posting di jam 10 siang. Ya, karena memang ada kecenderungan orang melihat tayangan itu semua di malam hari. Di YouTube Analytics saya juga sama. Itu semua konten YouTube saya ditonton di atas jam 9 malam. 60% yang nonton di atas jam 9 malam. Dan yang nonton perempuan. 9 malam. Bisa bayangin, mungkin itu me time-nya mami-mami gitu ya, jam segitu. Baru bisa di situ Pak jamnya Pak. Ya, memang sebetulnya malam kan. Well, maksud saya gini ya, kita perlu nggak perlu harian menentukan policy ini, tapi paling nggak gini, kita menetapkanlah sebuah disiplin digital di dalam rumah yang sangat sederhana. Misalnya gini, well, yuk kita stop digital di jam 8 malam untuk hari Jumat misalnya. Jadi khusus kita tentuin aja harinya. Nggak usah setiap hari dulu, tapi sedikit-sedikit. Misalnya dalam 1 minggu, tetapin dulu 1 hari. Kita latihan, bisa konsisten nggak? Nanti udah bisa konsisten, udah mulai nyaman, kita naikin lagi jadi 2 hari. Lama-lama kita akan jadi terbiasa. Ya, awal-awal kami punya toko online, waduh, jam 12 malam di chatting, minta order ini dan itu, kita harus jawabin. Lama-lama saya mikir, ini kalau kayak gini mah nggak tidur ini. Akhirnya udah saya tetapin hati, bilang bahwa chatting akan dibalas dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Lepas dari itu, chatting akan dibalas di berikutnya. Udah biarin aja. Kok ya ternyata ya orderannya tetap banyak ya. Justru malah makin dibatasin, orderannya malah makin naik. Dan saya waktu tanya sama para penjual online lainnya, wih ternyata mereka ngalamin hal yang sama. Begitu dapat pembatasan, malah justru pelanggan-pelanggan itu malah ordernya lebih banyak. Kenapa? Wah ini jawabnya lama, sekalian aja beli yang banyakan gitu dia kan. Dan ternyata bener gitu. Hasilnya cukup efektif gitu. Nah, makanya ya kita mulai melatih dari hal-hal kecil. Saya ngelatihnya tidak ada handphone di dalam kamar.
Handphone hanya boleh di dalam kamar kalau kita lagi nginep di hotel. Kenapa? Karena kalau di luar kamar hotel hilang. Makanya ditaruhnya di dalam. Nah, tapi kalau di rumah, taruhnya di luar, taruh di ruangan kerja lah, taruh di meja yang lain gitu. Pokoknya jangan di kamar. Dilatih untuk dia tidak melakukan microtasking di dalam kamar. Kenapa? Microtasking awalnya dilakukan karena PW, posisi wena. Biasanya posisi wena itu sambil senderan di ranjang, ya kan, sambil tiduran pegang HP. Nah, kita mesti latihan dulu dari situ. Kalau itu udah berhasil, baru biasanya kita bisa menghilangkan microtaskingnya. Pelan-pelan kita kasih tahu ke anak kita, nah bahayanya ini, ya coba nak di mata pelajaran yang ini kamu jangan pegang dulu deh chatting seperti itu. Ya diingatkan, ya seperti itu. Atau ada lagi hal teknis lainnya. Orang tua ya tolong WhatsApp-nya anak ya itu dipindahkan ke ke web ya ke WhatsApp web. Jadi kita juga bisa lihat ya percakapannya mereka. Mungkin ada yang bilang, Pak, bagaimana dengan privacy? Saya ngelihat hukum di Indonesia, anak-anak sampai dengan umur 17 tahun sebenarnya tidak memiliki privacy apa-apa. Kenapa? Karena hukum di Indonesia mengatakan anak-anak di bawah dengan 17 tahun masih ada di dalam payung otoritas orang tuanya. Artinya begini, anak-anak harus sadar bahwa orang tua bisa melihat, bisa punya hak untuk memperhatikan apa yang dibicarakan oleh anak-anaknya. Bisa. Tentu gini, bukan dengan paksaan, tetapi kita mesti mengajarkan pada anak-anak, kamu bersedia nggak kalau emailnya kamu link sama emailnya papa, supaya waktu sekolah kirim tugas lewat Google Meet atau lewat Google Classroom, papa bisa ngingetin kamu. Ternyata dia mengizinkan. Jadi sekarang di laptop saya ada Google Classroom-nya anak saya. Jadi kalau itu masih belum tercentang, saya biasanya akan tanya, nah, itu tadi Miss Geraldine taruh assignment, kamu udah sempat cek belum? Gitu. Oh ya Pak, udah, kayak gitu. Oh, oke. Gimana? Ada kesulitan dengan Miss Geraldine nggak? Nggak, everything oke. Bagaimana dengan Miss yang ini? Wah Pak, yang ini pelajarannya susah. Oke. Jadi kita bisa mantau, itu loh. Jadi tekniknya begitu. Kemudian ini Pak, jadi sebetulnya kalau dari penjelasan Bapak dan saya nyambung dengan banyak artikel-artikel mengenai penelitian screen time dan sebagainya juga ya Pak. Apakah sebetulnya kalau misalnya hubungan antara anak dengan orang tua itu kelekatan emosionalnya membaik, sebetulnya kayak niat atau intensi anak untuk fokus sama gadgetnya itu akan berkurang ya Pak ya? Menurut Gimana Bu? Jadi kalau misalnya hubungan emosional tadi ya Pak ya, kelekatan antara ortu dengan anak itu membaik, apakah sebetulnya akan mempengaruhi kelekatan anak dengan gadgetnya gitu ya Pak ya? Jadi semakin baik hubungan anak dengan orang tua, maka dia akan tidak semakin tergantung kepada gadget gitu Pak. Kalau dari hasil penelitian jawabannya ya. Ya. Karena biasanya anak-anak lekat dengan gadget karena ada yang hilang. Gitu. Nah, itu yang kita harus pahami. Karena kan gadget bicara hubungan ya. Jadi kalau dia punya hubungan yang baik dengan papa mamahnya, ya otomatis hubungan dengan yang lain pasti akan kerijus kan, akan berkurang seperti itu. Itu sih. Oh ya Bu, mengenai pengurangan jam, tadi yang saya maksud adalah bukan jam sekolahnya ya yang dikurangin ya, tapi gini. Tadi kan kita harus menyeimbangkan 4K. Kompetensinya harus, terus ketuntasan kurikulum juga harus ya. Jadi ya udah silakan aja dengan apa yang ada oke. Tetapi ya ada penambahan gitu loh maksud saya. Ya, ada penambahan dikasih break time-nya ya seperti itu. Mungkin ya akhirnya total sekolah online-nya dia ya mungkin bisa sampai dengan jam 4 sore gitu ya. Misalnya mungkin tambah sedikit gitu ya. Tapi paling nggak di tengah-tengah itu ada break time-nya, itu sangat oke. Tadi saya lihat ada chatting dari orang tua, saya setuju sekali maksudnya. Ya, bukan pengurangan jamnya. Jadi memang 90 menit menurut saya udah oke ya untuk anak teens, ya untuk anak SMA. Tapi isunya adalah tentang break time-nya. Itu sih. Ini ya Pak ya, memasukkan break time di antara itu ya Pak ya. Di antara jamnya itu betul. Bisa menjadi kuncinya ya Pak ya, baik. Ya. Kemudian di sini ada lagi dari orang tua, dari ini nama anak apa orang tua ini Nadia ya.
Sangat setuju dengan 4 parameter yang disampaikan. Tapi selain itu anak-anak juga sering mengeluh tentang guru yang tidak responsif atau interaktif terhadap murid. Apa ada saran dari Pak Arman untuk para guru? Karena kebetulan di sini juga kita ada ya Pak ya, karena screen time anak dalam sehari banyak dihabiskan bersama guru. Mungkin kalau saya ini pertanyaannya saya kelola lebih baik lagi. Jadi maksudnya bagaimana nih Pak dengan pengetahuan ini semua peran guru ya Pak ya di dalam membuat screen time ini optimal begitu Pak. Oke. Ini kemarin saya barusan Zoominar juga ya dengan salah satu sekolah di Kediri, ya Yayasan Pendidikan Kristen Petra di Kediri. Pertanyaan ini persis sama diajukan. Persis sama diajukan. Saya surprise banget bisa sama ini. Nah, jawaban saya begini. Ada baiknya kalau setiap guru bisa memahami kondisi anak-anaknya. Saya yakin ya kalau di Tunas Bangsa itu kan sudah ada hasil, saya nggak tahu Cambridge di Tunas Bangsa pakai Motiva nggak ya? Pakai data Motiva nggak? Yang dari Singapura? Belum Pak. Belum ya, belum pakai Belum. itu ya? Iya. Di sekolah anak saya, dia menggunakan Motiva, ya, akses Motiva buat anak-anaknya, ya. Nah, guru jadi lebih punya mapping anak-anak yang dihadapinya kondisinya seperti apa. Nah, saya pernah membuat satu tools, ya. Izinkan saya sharing nih sama Bapak Ibu nih. Saya mau tunjukin sama Bapak Ibu tools ini. Saya beri nama itu adalah profil beta. Tadi saya belum sempat tunjukin. Wait, ada di mana ya tadi ya? Profil beta. Wait a minute. Ini. Ini dia. Ada satu sekolah juga di Semarang sudah menggunakan potret beta ini kepada guru dan semua siswanya. Nah, hasil dari potret beta ini, ya, ini diberikan kepada guru sehingga guru memahami profil dari anak-anaknya seperti apa. Sehingga dia bisa punya engagement yang sangat tepat sekali untuk berhadapan dengan anak-anaknya. Seperti itu. Ya, jadi bisa ketahuan lah mappingnya. Jadi anak-anak merasa kayak personalized lah sama gurunya, kurang lebih begitu. Nah, ini yang saya lakukan di satu sekolah, bukan hanya gurunya, ternyata orang tuanya juga mau ikut. Jadi orang tuanya dipotret, anaknya dipotret, gurunya dipotret. Nah, akhirnya komunikasinya jadi jelas. Oh, berhadapan dengan ini, bahasa komunikasinya begini. Oh, yang ini seperti ini, ya kan, seperti itu. Nah, jadi mengurangi konflik, satu. Yang kedua, engagement-nya semakin tinggi. Yang ketiga, anak-anak malah justru bisa semakin jelas keunikannya dia ada di mana, pilihan studi apa yang kira-kira paling cocok. Sehingga guru yang mengajar, begitu tahu nih anak-anak ini nggak suka dengan pilihan studi ini, dia bisa menemukan sebuah daya kreativitas yang tepat untuk membuat pemahaman yang baru kepada anak-anak ini secara khusus. Seperti itu. Itu sih Bu, jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Nah, ini masih ada ya Pak, kita lanjut. Udah tambah memanas nih, orang tua mulai banyak bertanya. It's okay. Jadi penjelasannya Pak, jadi di sekolah kita itu waktu 90 menit itu tidak non-stop ya, siswa 90 menit melihat screen gitu, pantengin di depan screen, mendengarkan penjelasan guru gitu. Tapi ada kombinasinya dengan nanti mereka akan disuruh mengerjakan suatu assignment tertentu begitu Pak. Betul. Kemudian untuk hal WhatsApp web, apa bisa untuk aplikasi lain juga ya Pak? Contohnya seperti IG, Snapchat, Line, dan lain-lain Pak. Ini mungkin maksudnya apakah ini juga menyebabkan microtasking tadi itu? Ya, sangat bisa karena microtasking itu adalah melakukan dua hal atau tindakan lebih dari satu bersamaan, ya seperti itu. Saya juga ingetin sama anak saya selama pembelajaran online, tolong WA chat-nya di off dulu notifikasinya. Nah, jadi tekniknya adalah begini, kita mesti bisa mengatur untuk notifikasi itu nggak bisa pop up gitu loh, ya. Kan kita sering kali nih kan, kalau kita lagi nge-zoom misalnya seperti ini, tiba-tiba ada pop up kan di depan screen kita. Nah, kita bisa coba cari cara gimana caranya notifikasi itu nggak bisa pop up gitu, ya kayak gitu.
Baik, Pak. Oh, mungkin maksudnya yang dimaksud tadi itu bukan cuma oh, oke oke. Bisa sih, aplikasi lain bisa lewat WA, lewat web gitu ya. Tapi setahu saya sih yang memang paling sering ya memang WA ya gitu. Saya belum pernah sih coba yang Snapchat ya gitu. Ya, ya. Nah ini Pak, jadi dari beberapa rekomendasi Bapak yang kami barusan dengar ini, itu lebih banyak orang tua mesti duduk bersama dengan anak menjelaskan, nah nanti kita buat rules kita begini ya, nanti kamu coba begini ya. Nah sebetulnya Pak, kadang-kadang kesulitan orang tua adalah anaknya mendengarkan orang tua, gitu ya Pak ya. Jadi orang tua pasti punya segala macam konsep yang baik yang mau disampaikan ke anak. The problem anak ini mungkin ya dengar gitu ya, tapi habis itu nggak nyampe gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak boleh sharing ke kita gitu bagaimana tipsnya, teknik Bapak gitu ya supaya nanti orang tua kita juga bisa memulai gitu ya habit ini ya, membiasakan pendekatan dengan anak dan sebagainya. Saya menggunakan pendekatannya yang disampaikan oleh Pak Julianto Simanjuntak. Jadi 2 bulan lalu saya ikutin kelas beliau ya. Jadi beliau mengajarkan hal yang sangat bagus sekali dan ini saya coba terapkan dan puji Tuhan berhasil. Jadi dia bilang begini, jangan minta anak kita yang di sini untuk sama kayak kita yang ada di sini. Jangan. Justru kita yang ada di sini turun sampai di sini. Jadi kita yang turun. Nah, artinya gini, jangan minta anak kita dengerin kita dulu sebelum kita dengerin dia. Gitu. Jadi kita yang turun dulu nih, ya. Nah, gimana caranya kita yang turun dulu? Nah, tadi saya udah kasih clue-nya. Coba cari anak kita ini nge-follow YouTuber siapa. Kita yang nonton dulu tuh YouTubernya dia kayak apa. Gitu kan. Itu YouTube-nya kayak apa sih yang ditonton mana kita? Oh, ini. Nah, coba bangun dialog lewat konten YouTube yang ditonton anak-anak kita. Nah, itu tekniknya turun ke bawah. Nanti lewat dari salah satu tayangan yang ada di YouTube itu, saya yakin pasti akan ada satu kesempatan untuk kita bisa menyisipkan, dalam tanda petik, keinginan kita kepada anak. Ada. Saya waktu lihat anak saya ini lagi dahsyat-dahsyatnya ngikutin satu YouTube ya, Drubinski dan Sam Cui. Drubinski dan Sam Cui ini adalah travel vlogger. Ya, travel vlogger. Jadi dia kelilingan, cuma bedanya gini, Drubinski ini kelas ekonomi, Sam Cui ini kelas first class. Ya. Wah, dia ikutin dua-dua itu. Nah, di satu titik gitu, saya pengen ngajarin dia untuk konsisten. Tiba-tiba saya lihat ada satu konten Drubinski, waktu Drubinski itu datang ke Iran kalau nggak salah, apa ke Irak gitu. Ya. Waktu itu kan memang lagi panas gitu. Saya nonton ini sampai seru gitu kan. Terus saya ajak dia ngobrol. Kamu udah nonton belum tuh yang apa videonya barunya Drubinski itu? Oh, yang di Irak ya, Pak? Iya. Apa pandangan kamu juga? Wah, berani banget ya, Pak, ya ke sana ya gini. Nah, saya coba cari lewat kata-katanya dia untuk saya sisipkan pesan saya di kalimatnya itu. Itu tekniknya. Memang kuncinya kita sebagai orang tua adalah kita perlu punya kesabaran dan kita perlu kreativitas untuk mencari titik yang tepat menyampaikan pesan kita kepada dia. Kuncinya sabar. Itu dia, kuncinya itu sih. Ya benar sekali ya Pak. Jadi leveling ke anak ya Pak ya. Kita Betul. Masuk ke level dunia mereka untuk menyampaikan message-message tadi ya Pak ya. Benar. Paling gampang belajar dari Avatar. Bapak Ibu masih ingat film Avatar? Oh iya. Nah, kan Avatar kan planetnya kan mau dikuasai tuh sama Amerika tuh, ya kan? Caranya gimana? Mereka bikin avatar kan untuk bisa masuk. Intinya mau ngegali kan. Nah, itu maksudnya. Berarti benar ya Pak, orang tua juga perlu menyediakan waktu untuk research ya sebenarnya anak-anak ini anak-anak mereka masing-masing sedang terpapar oleh informasi apa gitu ya. Artinya bisa tahu gitu ya yang ada di dalam pikiran anak apa aja gitu. Mungkin bukan hanya riset sih, Bu. Orang tua perlu komunitas. Komunitas ya, Pak, ya? Karena kalau semuanya dipelajari nggak mampu, Bu. Betul, Pak. Dia perlu komunitas supaya apa? Supaya nanti waktu dia deadlock di situ, dia bisa tanya orang yang tepat. Dan orang yang tepat itulah yang kita hadirkan di depan anak kita. Nggak harus kita. Ada komunitas yang bisa disarankan, Pak?
Wah, ini mestinya nih ranah pihak sekolah. Gini, kemarin yang di Kediri, ya waktu saya sampaikan tentang tabel tadi itu loh, yang The World Needs a Father tadi, mereka cukup tertarik sih. Ya, jadi mereka bilang, coba para orang tua akan dikumpulkan untuk masuk di dalam kelas pemuritan bersama. Ya, kelas pemuritan bersama di The World Needs a Father. Memang itu pertemuannya 6 kali ya, 6 kali pertemuan, 3 minggu. Jadi 1 minggu 2 kali. Tapi saya udah uji coba ya, selama pandemi ini saya uji coba ke 90 orang tua. Puji Tuhan sih, hasilnya mantep, bener-bener mereka ngerasain sesuatu ya, seperti itu. Ya boleh kalau misalnya rindu ya punya komunitas yang bisa saling membangun, coba masuk ke payungnya The World Needs a Father, ya nanti bisa sama-sama saling sharing dan sebagainya. Tapi syaratnya itu harus berani terbuka gitu, ya harus berani untuk terbuka, ceritain kondisinya gimana suami dan istri. Jadi supaya kita bisa memberikan yang tepat gitu loh buat anak-anak. Makin bisa terbuka sebenarnya makin mudah untuk bisa menyelesaikannya. Itu sih Bu. Baik, Pak. Jadi kalau nanti orang tua Google The Word Need a Father itu sudah ada ya Pak ya? Gampang ya Pak ya, retrieve-nya di situ. Sayangnya belum Bu. Sayangnya belum. Udah minta hubungin kepala sekolahnya aja, kepala sekolahnya pernah mengikuti. Baik, nanti kami akan nih ya Pak ya, tanya-tanya ke Bapak langsung ya, jika ada orang tua Yeah. ingin follow up di sana gitu. Baik Pak, sebetulnya kalau kita mauin gitu ya Pak ya, rasanya pengen seharian gitu ya, diskusi dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak, menerima masukan-masukan praktikalnya, namun seperti biasa Pak, sebuah pertemuan pasti ada batas waktunya, dan kita sudah sampai di ujung waktu kita Pak, gitu. Yeah. Jadi satu lagi notes penting dari Bapak yang tadi saya tuliskan adalah kita sama-sama bekerja sama, tua, guru, Bapak gitu, dan komunitas seperti yang tadi Bapak jelaskan itu kita sama-sama bertujuan untuk membangun anak-anak kita ya Pak. Kita tidak mau anak-anak kita menjadi generasi strawberry tadi ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi kita sebagai masyarakat gereja, kita sangat berharap gitu ya, generasi anak-anak kita itu adalah generasi masyarakat gereja yang kuat, bukan generasi masyarakat gereja yang strawberry generation tadi gitu. Jadi terima kasih Pak untuk semua masukannya, semoga nanti itu bisa membangun kami gitu ya, orang tua dan guru, bagaimana cara kami, sikap kami, mindset kami dalam membimbing dan mengasuh anak-anak